Peringatan Orang Kudus tanggal 22 November, Santo Filemon, sahabat Rasul Paulus. Santo Filemon hidup abad pertama. Ia adalah sahabat dan rekan kerja Santo Paulus di kota Kolose, sekarang wilayah Turki. Ia seorang Kristen yang kaya raya dalam jemaat Kolose. Rumahnya sering digunakan merayakan Ekaristi Kudus. Karena itu besar kemungkinan Filemon adalah pemimpin jemaat atau uskup kota Kolose yang pertama. Ia mempunyai seorang budak bernama Onesimus. Budak ini telah mencuri uangnya lalu melarikan diri ke kota Roma. Di Roma, Onesimus bertemu dengan Santo Paulus yang saat itu dipenjara karena imannya. Rasul Agung ini menerima Onesimus dengan kelembutan serta kasih sayang seorang ayah. Paulus membantu menyadarkan budak tersebut bahwa ia telah berbuat salah dengan mencuri. Lebih dari itu, ia membimbing Onesimus percaya dan menerima iman Kristiani. Onesimus lalu bertobat dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Setelah Onesimus menjadi seorang Kristen, Paulus mengirimnya kembali kepada Filemon. Tetapi Paulus tidak mengirimnya seorang diri dan tak berdaya. Ia mempersenjatai Onesimus dengan sepucuk surat yang singkat tapi jelas. Surat itulah surat Filemon yang diakui juga sebagai salah satu surat pastoral dalam kitab Perjanjian Baru. Paulus berharap agar suratnya dapat menyelesaikan semua masalah antara dua orang yang dibaptisnya dan dikasihi itu. Kepada Filemon, Paulus menulis, "Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku." Fil 1:9-12. Menurut hukum Romawi, budak yang melarikan diri harus dikembalikan kepada majikan mereka. Orang menyimpan budak buronan akan dihukum denda. Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon dan meminta Filemon untuk menerima dia bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai seorang saudara yang terkasih. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerima untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik manusia maupun di dalam Tuhan. Fil 1:15-16. Filemon menerima surat dan nasihat Paulus. Ia tidak menghukum Onesimus, melainkan membebaskannya dan mengirimnya kembali kepada Paulus. Menurut tradisi, Santo Filemon bersama istrinya Santa Appia tewas menjadi martir pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Santo Filemon, doakanlah kami.